Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Atap. Kali ini akan saya membawakan sebuah kisah dari rumah tua ya. Rumah tua di daerah Jawa gitu kan. Tengah yang memang rumah tua gitu, bekas peninggalan. Oke lah, tidak berlama-lama, tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe dan like-nya silahkan diklik, dan jangan lupa lonceng notifikasinya akan selalu mendapat notifikasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Tidurnya nyenyak setelah makan malam. Jaka mendengar kisah ayahnya sewaktu muda dan sang paman saat mereka makan malam. Akhirnya Jaka tahu sisi ayahnya yang tak pernah diceritakan kepada Jaka atau ibunya. Pagi itu sesuai rencana, Raka membawa mereka ke pemakaman di mana kedua orang tuanya dimakamkan. Jaka dengan hati-hati meletakkan guci abu ayahnya ke tempat yang telah disiapkan Raka. Jaka menangkupkan kedua tangannya dan berdoa di depan makam yang akan jadi peristirahatan terakhir ayahnya. Setelah ini paman akan mengajak kalian berkeliling dan mengenalkan para penduduk desa. Aku yakin mereka sangat merindukan Bang Rama. Raka tersenyum hingga matanya melengkung. Ia ingat bahwa kakaknya adalah orang yang ramah hingga penduduk desa selalu menyambut dengan baik. Kelompok itu berkeliling desa, berkenalan satu demi satu dengan penduduk setempat. Mereka ramah, bahkan ada yang beberapa yang memberi Jaka dan teman-temannya makanan. Mimi dan Riri yang paling menikmatinya. Hari pertama mereka di desa hutan cemara cukup menyenangkan. Setelah melaksanakan wasiat ayahnya Jaka, mereka berkeliling hingga lelah. Akhirnya yang mereka tuju adalah rumah tua milik Raka. Mereka sudah dengar bahwa rumah itu adalah warisan keluarga yang turun-temurun sejak beberapa dekade yang lalu. Hal itu terbukti dengan benda-benda antik dan kelihatan bersejarah. Mereka bahkan tak bisa membayangkan berapa nilai benda-benda itu bila diuangkan. Sebenarnya keluarga macam apa kerabat ayahnya hingga punya harta sebanyak ini? Entahlah, tak ada yang tahu. Malam kedua mereka menginap di rumah itu. Suasana sunyi, lampu penerang remang-remang mencekam, tapi tak ada yang merasakan kecuali Patir. Pemuda itu terbangun karena merasa harus ke kamar mandi. Ia yakin itu sudah tengah malam karena tadi dia tidur sekitar jam 9 malam. Patir menyusuri koridor yang diapit dua kamar-kamar yang saling berhadapan. Lampu gantung berwarna kuning memberi kesan angker, apalagi lampu gantung yang bersinar kuning berayun dengan misterius. Patir tak merasa ada angin yang berhembus. Kenapa lampu-lampu itu bergerak sendiri? Patir bukan seorang penakut, tapi entahlah kenapa ia merasa merinding dengan suasana ini. Dia terpaksa menyusuri lorong sempit karena kamar mandi berada di luar rumah. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan urusannya dan kembali tidur. Patir mempercepat langkahnya saat mendengar bunyi derit lantai seakan mengejarnya. Patir tercekat menahan napasnya. Suara itu semakin mendekat. Ia menoleh ke belakang dengan kaku. Patir tak bergerak, membatu setelah melihat apa yang ada di belakangnya. Sosok menyeramkan dengan penampilan acak-acakan, dengan penuh luka berdarah. Sosok itu membuka mulutnya, tapi suara itu yang bisa keluar. Matanya terpejam dan mengalir darah air mata. Rambut panjang tergerai, mengembang tak beraturan, kusut. Dia tidak memiliki kaki hingga ia merayap sepanjang koridor dengan menyeret tubuhnya yang penuh nanah.
Dia mengejar Patir. Patir menggigil mengeri melihat sosok yang tertutup nanah dan darah itu. Bau anyir memuakkan Patir hingga perutnya bergejolak. Ah, kakinya bagai dipaku, ia tak bergerak. Tenaga Patir seperti meninggalkan tubuhnya. Kepalanya terasa berputar dan panasnya terasa sempit. Sedangkan sosok itu semakin mendekat dan berangkat ke arah Patir. Butiran keringat terasa membeku seperti udara musim dingin. Tak ada suara yang berhasil melewati tenggorokan Patir. Mulutnya bagai mekanik tak pelumas yang sulit digerakkan terbuka. Bunyi demam terdengar setelah parkir. Penghuni rumah itu segera terbangun, panik menuju sumber suara dan menemukan Patir terkapar tak sadarkan diri di koridor tersebut. Oke lah teman-teman, ini mungkin bersambung ya. Untuk kelanjutannya nanti kita lanjutkan lagi. Untuk hari ini sekian dulu cerita cerpennya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.